Subhanallah, saya bangga sekali Aida hari ini. Nampaknya suaranya semakin dewasa, seperti anak dewasa. Jadi luar biasa, bacaannya fasih, bagus, tajwidnya sudah semakin membaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 4 RCTI, inilah dia Hafiz Indonesia. Banyak sekali jamaah yang hadir pada hari ini. Ternyata di sini juga ada Kaila. Assalamualaikum Kaila. Waduh, Kaila ini salah satu peserta Hafiz Indonesia 2018, sudah pulang tapi tetap semangat untuk mengikuti acara ini. Tepuk tangan untuk Kaila. Ada juga orang tuanya Habib. Habib ini adalah peserta Hafiz Indonesia 2017. Selalu rajin ngasih tajil buat kita di sini ya. Tepuk tangan untuk orang tuanya Habib. Dan juga ada anak-anak Kak Irfan sama istri Kak Irfan. Sana ada Bunda, Aisyah, Rakana, Raina dan juga Kakang Jalu. Tepuk tangan dong. Irfan semangat hari ini seperti semangatnya juga para dewan juri. Ini dia 3 juri kita hari ini. Yang pertama Syekh Ali Jaber, seorang imam masjid Madinah dan juga guru tahfidz. Kemudian juri kita yang kedua adalah Abi Amir Faisal Fat, spesialisasi tadabbur Quran. Dan juga ada Kanabila Abdurrahim, hafizah 30 juz dan pernah menjadi guru tahfidz di Masjidil Haram selama 2 tahun. Nah tapi kursi di sana ada 4, berarti akan ada 1 juri tamu. Ini juri tamu spesial datang dari Malaysia. Sebelum Kak Irfan panggilkan kehadiran beliau, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Saya Abdul Karim bin Umar Maksing ataupun dikenali dengan Syekh Abdul Karim Al-Makki. Saya lahir di Makkahul Mukarramah pada 29 Mac 1979. Saya dapat belajar sekolah di Makkahul Mukarramah dan belajar tahfidz di Masjidil Haram bersama guru-guru yang hebat. Alhamdulillah dapat pengalaman menghafal Al-Quran di Makkahul Mukarramah. Kini saya berkhidmat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ataupun dikenali dengan Masjid Shah Alam. Berkhidmat sebagai imam dan pegawai Hal Ehwal Islam sudah 7 tahun. Tuhan semesta alam, bukannya jalan-jalan orang yang kau murkai. Fizi, sambung. Alhamdulillah, dengan ha pedas, bukan dengan ha simpul. Nah, kita hari ini akan ditemani oleh ustadznya tersebut. Ternyata beliau itu lahir dan besar di Mekah. Kemudian beliau juga bisa membacakan irama-irama 20 imam. Langsung saja yuk kita sambut, ini dia Syekh Abdul Karim Al-Makki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Apa kabar? Alhamdulillah. Tadi saya menyebutkan, saya ini pernah bisa juga membacakan dengan irama dari 20 imam. Boleh kita mendengarkan yang pertama mungkin dari Sudais. Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Nabila, kenapa tiba-tiba terharu? Rindu pasti ya? Ya rindu sekali suasananya, apalagi ketika bulan puasa kita kan dari rumah ke Masjidil Haram jalan kaki gitu rame-rame sama adik-adik gitu. Allah luar biasa. Apalagi saat sekarang masih orang tua saya masih di sana kan. Jadi selalu saat mendengar imam-imam Masjidil Haram gitu kan, ya selalu ya. Sudah berapa Ramadan tidak ada di Mekah? Saya di Indonesia udah dari 2015. Berarti ini sudah Ramadan ketiga mungkin ya? Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya Nabila di sini pun bisa bermakna lebih besar lagi. Amin, amin insya Allah, amin. Nabila, terima kasih Syekh. Jazakallah khair. Silakan menempati tempat juri yang sudah kami sediakan. Bertepuk tangan untuk Syekh Abdul Karim Al-Maki. Dan tak terasa dari 24 peserta di Hafiz Indonesia 2018 yang masih berjuang di panggung ini ada 5 peserta. Berarti kita sudah masuk ke babak 5 besar. Dan siapa sajakah mereka? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Dan sekarang adik-adik permainannya seru loh. Hari ini karena ada pengisi suara dari Ipin Upin yang berkarakter sebagai ustadz di sini, ini kita berarti ada hubungannya dengan animasi. Kita akan bermain namanya Qososul Anbiya atau kisah Nabi. Tugasnya apa nanti akan dibacakan dan juga diberikan oleh Syekh kita, Syekh dari Ipin Upin. Oke, kita akan mulai bermain dengan peserta pertama. Kak Irfan minta Aida terlebih dahulu, yang lainnya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat untuk mereka, silakan. Aida sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Aida sudah siap. Qososul Anbiya untuk Aida. Saat Nabi Yusuf masih kecil, ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Nabi Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, Nabi Yakub. Ia berkata, "Ayah, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepadaku." Sang ayah pun menafsirkan mimpi Nabi Yusuf bahwa kelak ia akan menjadi orang besar. Dan bahwa 11 bintang berarti saudara-saudaranya, matahari adalah ayahnya, dan bulan adalah ibunya. Nabi Yakub pun berpesan, "Anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sesungguhnya, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Syekh Abdul Karim, silakan berikan pertanyaan untuk Aida yang ada hubungannya dengan film yang baru kita lihat bersama. Assalamualaikum adik Aida. Waalaikumsalam. Soal Ustaz akan tanyakan. Surah apakah yang dimaksud dalam kisah tersebut? Surah Yusuf. Masya Allah, benar. Selanjutnya, bacakah surah tersebut dari ayat 4 sehingga ayat 6? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara
yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Soal selanjutnya. Aida, surah ini berapa ayat? 111 ayat. Tepat. Sebutkan dua hukum tajwid yang kalian baca tadi. Yang pertama, kaukabau wasyamsa. Hukumnya idgham bi gunnah karena fathatan win bertemu dengan waw. Yang lainnya. Yang kedua, kama atammaha. Hukumnya mad jaiz munfasil karena huruf mad bertemu dengan huruf hamzah di lain kata. Masih ada soalnya? Betul. Betul. Sudah selesai. Allahumma rabbana bil Qur'an. Tepuk tangan untuk Aida. Tepuk tangan yang benar untuk Aida sekali lagi mana? Wah. Syabdul Karim. Semua jawaban dijawab dengan betul ya. Iya. Tampaknya Anda terharu dengan bacaan Aida tadi. Alhamdulillah bacaan Aida sangat baik. Mudah-mudahan adik-adik di luar sana dapat mencontohi adik Aida ini dan adik-adik lain insya-Allah. Semoga kita semua dan anak-anak kita semua dapat baca seperti adik Aida. Terbaik. InsyaAllah. Amin. Masya-Allah. Terima kasih. Saya Jabir. Bagaimana bacaan Aida? Subhanallah, saya bangga sekali Aida hari ini. Nampaknya suaranya semakin dewasa, seperti anak dewasa. Jadi luar biasa, bacaannya fasih, bagus, tajwidnya sudah semakin membaik. Cuma ada satu catatan, mungkin selebihnya nanti Kak Nabila, wa yu'allimka. Nampaknya agak kayak ada sukun di huruf mim. Jadi semestinya lebih menjelaskan. Ya itu saja catatan saya. Itu saja catatannya. Terima kasih saya Ali Jaber. Kak Nabila bisa menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aida hari ini Masya Allah penampilannya luar biasa. Tapi dari segi bacaan tadi idh qala dengan kalimat ishaq ya. Kalau ada huruf sukun jangan dikasih jeda sama yang berikutnya. Jangan idh qala ishaq, enggak. Idh qala ishaq. Itu saja komentar dari saya. Itu saja. Ya. Terima kasih Kak Nabila. Abi, Quran surat Yusuf tadi dibacakan. Satu-satunya kisah Nabi yang Allah kumpulkan dalam Al-Quran dalam satu surah Yusuf AS. Turun pada saat Nabi sedih dan menghibur Rasulullah SAW, disebut Amul Huzn. Waktu itu peristiwa kesedihan. Karenanya dalam kisah Yusuf ini menjadi bacaan Nabi. Nabi seperti membaca sebuah kisah. Allah tonjolkan dalam surah Yusuf kemanusiaannya. Bukan sebagai kenabiannya, itu kemanusiaannya. Dia yang menjalani ujian, saat disayang oleh sang ayah dan sang ibu, sampai muncul iri dari saudara-saudaranya. Dari level kondisi di mana Nabi Yusuf disayang, langsung diuji oleh Allah, masuk dalam sumur. Dan dari sumur Allah angkat masuk ke istana di Mesir. Lalu dari istana masuk penjara. Begitu masuk penjara, naik lagi menjadi seorang menteri keuangan. Ya. Perhatikan, subhanallah, perjalanan manusia berliku-liku, tidak selamanya linear. Maka dengan membaca kisah ini, Rasulullah terhibur. Rasulullah muncul semangat bahwa ujian paling berat adalah para nabi, kemudian para wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika menjadi hamba Allah, jangan hanya mikir nyamannya, kita siap-siap diuji. Terutama di zaman akhir sekarang, di zaman modern, di zaman now, di mana banyak ujian kemaksiatan. Jangan sampai kita terlena lalu kemudian terjatuh dalam dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, insyaallah. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Dewan Juri.
Aida alhamdulillah sudah dilakukan tugasnya dengan baik ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang meriah. Mana sudah tercetai semangatnya mana? Baru satu peserta dan baru satu cerita juga kita simak. Masih ada 4 lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Hafiz Indonesia. Cinta Al-Quran.